Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahmakumullah. Pagi hari ini kita sampai kepada pembahasan ke-31, perbandingan orang mukmin dan orang musyrik. Dalam surat Az-Zumar ayat 27 sampai 29. Pertemuan yang lalu kita membahas perbandingan perumpamaan orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin itu mendengar, melihat. Orang yang melihat dan orang yang mendengar. Kalau orang kafir, orang buta dan orang tuli. Nah, sekarang kita masuk dalam perbandingan perumpamaan orang mukmin dan orang musyrik dalam surat Az-Zumar ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala. Alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, yaitu budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Ayat ini dalam surat Az-Zumar ayat 27 sampai dengan 29 ini Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Qur'an, itu perumpamaan yang cukup banyak. Ya, perumpamaan yang dibuat bagi manusia. Setiap macam perumpamaan, berbagai macam perumpamaan itu agar manusia itu mendapatkan pelajaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal." Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan, yaitu
Allah itu memberikan penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran bagi manusia itu melalui banyak perumpamaan. Maksudnya apa? La'allahum yatazakkarun, supaya mereka manusia itu mendapat pelajaran. Karena apa? Menggunakan perumpamaan. Karena dengan perumpamaan itu lebih mendekatkan kepada pengertian di dalam hati dan lebih meresap di dalamnya. Manusia itu kan suka pada perumpamaan-perumpamaan. Diumpamakan seperti ini, diumpamakan seperti ini. Nah, dengan adanya perumpamaan, adanya perbandingan, ini bentuk visualisasi. Visualisasi seolah-olah kita itu dengan perumpamaan itu melihat secara langsung sebagai suatu pembanding yang biasa kita temui, yang biasa kita lihat. Oh, seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya ya manusia itu memahami, bisa mengambil pelajaran. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 28, "Dzaraba lakumum masalam min anfusikum." Dia Allah itu membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Nah, kalau dari diri sendiri, dari manusia sendiri, manusia itu kan mengalami banyak hal. Dan ketika apa yang dialami oleh manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perumpamaan, ya manusia itu mestinya bisa melihat, bisa mengambil pelajaran. Seperti kemarin orang kafir itu diibaratkan orang yang buta, orang yang tuli. Kalau orang mukmin melihat dan mendengar. Nah, ini kan manusia itu kan bisa melihat. Ada orang-orang yang melihat, ada orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta. Nah, mereka akan membandingkan. Iya ya, kalau orang buta itu nggak bisa melihat, bisanya cuma begini begitu. Kalau kita orang yang melihat itu bisa melihat banyak hal, bisa melihat jalan itu lurus atau tidak. Nah, itu pun kita bisa melihat. Di jalan ada rintangan, ada hambatan, kita bisa melihat. Kalau orang yang nggak bisa melihat, ya nggak bisa. Kalau nggak dituntun, ya nggak bisa. Bahkan dituntun pun tetap nggak bisa melihat. Nah, ini perbandingan yang ada pada diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau membuat perumpamaan untuk kamu manusia itu ya dari diri kamu sendiri. Nah, kemudian ya kamu akan mengetahui dan akan memahami dari diri kalian sendiri. Dan juga firman Allah yang lain yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa may ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, memang memahami suatu perumpamaan itu membutuhkan ilmu. Karena banyak hal perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya mengenai diri manusia sendiri, kemudian menggunakan alam semesta, menggunakan fenomena-fenomena alam, beberapa perumpamaan-perumpamaan yang sudah kita bahas kemarin ya tentang perumpamaan menggunakan air, perumpamaan menggunakan api. Nah, itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Nah, selain ilmu pengetahuan adalah juga ilmu yang bersumber dari hati, bagaimana bisa menerima kenyataan, bisa melihat, memikirkan, mendengar, memikirkan, memperhatikan, dan akhirnya mengambil satu kesimpulan. Nah, itu pelajaran dari Al-Quran.
Dan Al-Quran ini berbahasa Arab. Ya. Ayat selanjutnya ayat 28. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ya. Agar mereka manusia itu bertakwa. Bahasa Arab ini bahasa yang istimewa. Bahasa yang digunakan di masa lampau, bahasa Arab kuno itu enggak ada, enggak seperti bahasa Jawa kuno, bahasa Inggris kuno. Nah, ini kalau bahasa Arab, lafal-lafal dalam Al-Quran masih kita pahami saat ini. Lafal-lafal dalam hadis bisa kita pahami saat ini. Memang ada bahasa Arab modern, nah, namun tidak banyak berubah dan juga masih kita pahami. Berbeda dengan misalnya kita bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa berapa ratus tahun yang lalu dengan sekarang sudah beda. Jangankan yang lalu beratus-ratus tahun, yang saat ini kita menggunakan bahasa kromo inggil, kromo alus, ngoko yang alus, ngoko yang kasar. Nah, itu kita sudah banyak yang tidak bisa, terutama kromo inggil. Nah, Al-Quran dengan bahasa Arab ini tidak ada kebengkokan, artinya lurus, artinya tidak ada sesuatu yang ganjil. Al-Quran itu tidak ada penyimpangan, tidak ada kekeliruan, bahkan bertolak belakang antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu enggak ada. Bahasanya itu jelas, gamblang, dan terbukti kebenarannya, ya. Dan tidak bulat runut, menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu juga perumpamaan yang bisa difahami oleh manusia. Dan sesungguhnya memang Allah itu menjadikan demikian. Al-Quran itu Al-Quran yang lurus, yang tidak ada penyimpangan, tidak ada keraguan, yang ilmiah, terbukti kebenarannya, dan Allah menurunkannya. Nah, Allah menurunkan la'allahum yattaqun, supaya mereka manusia itu bertakwa. Nah, dengan menggunakan Al-Quran, manusia itu takut dengan peringatan yang terkandung di dalam Al-Quran, dan juga tergerak untuk mengamalkan apa saja yang dijanjikan di dalamnya. Ya, seperti kita beramal soleh akan mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan keberuntungan, sampai di akhirat mendapatkan surga, yang itu memang sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang pun juga menghindari kalau terkena azab neraka, kalau berbuat suatu kejelekan, berbuat dosa. Nah, ini nanti akan ada yaumul hisab, ada hari kiamat, yang itu akan menjadi pertanggungjawaban dari tiap-tiap amal manusia. Nah, kemarin saya berdiskusi dengan seseorang yang saya kemudian meninggalkan diskusi itu karena diskusi itu tidak berguna, tidak bermanfaat, yaitu tentang hukum karma. Nah, orang itu mengkisahkan bahwa ada beberapa orang yang mempunyai anggapan bahwa dengan adanya hukum karma itu bisa menjadikan seseorang itu menghindari perbuatan buruk, perbuatan yang jahat, ya, karena nanti
tidak pengen hidupnya tertimpa keburukan. Sebaliknya, orang bisa berbuat baik karena hukum karma, dia akan mendapatkan kebaikan pula. Nah, dalam agama Islam karma itu enggak ada. Ya. Yang ada itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat besok. Kalau di dunia ini ladangnya amal. Pembalasannya adalah di akhirat. Adapun kalau saat ini Allah memberikan balasan, ya. Orang yang berbuat baik diberi balasan oleh Allah. Orang yang berbuat buruk juga mendapatkan balasan dari Allah. Itu sebenarnya kalau kita mendapatkan kebaikan dari Allah, ya itu berarti kabar gembira bagi kita. Bahwa kita ini mendapatkan kebaikan-kebaikan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita itu. Dan Allah itu sayangnya kepada kita, kalau kita melakukan keburukan itu akan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada musibah, ada bencana. Barangkali ya karena kita itu banyak dosa. Nah, oleh karena itu jangan berlanjut dosa dan keburukan itu dengan adanya peringatan Allah kemudian kita bertaubat. Nah, ini bedanya antara orang mukmin dengan orang musyrik. Kalau kita amal-amal kita, amal-amal perbuatan baik atau amal perbuatan buruk itu kita lakukan karena Allah. Kita berbuat baik kepada orang lain karena mencari ridhonya Allah. Kalau orang musyrik, orang kafir, orang berbuat baik itu karena untuk dirinya sendiri. Dia jujur supaya dipercaya oleh orang. Dia banyak membantu orang lain sebagai strategi marketing supaya dagangannya laris. Kemudian ada orang yang memviralkan, membuat video kepada YouTube, TikTok, dan berbagai medsos bahwa dia seorang dermawan. Nah, karena dia seorang dermawan, maka banyak orang yang bersimpati. Kemudian banyak orang yang kemudian melarisi tokonya itu. Nah, ini kan karena orang kafir itu tidak mengenal Allah. Dia berbuat baik bukan untuk mencari keridhaan Allah. Dia berbuat baik untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya, supaya usahanya laris, supaya ini itu. Nah, dan itu akan Allah sempurnakan balasannya di dunia ini. Allah tidak mengurangi sedikit pun. Tetapi bagi orang musyrik, orang kafir, karena amal-amal mereka itu untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Allah, maka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, berbeda dengan kita, orang yang beriman, kita membantu orang lain itu karena mencari ridhonya Allah. Kita jujur karena mencari ridhonya Allah. Adapun ada kebaikan-kebaikan di luar itu yang akibatnya untuk diri kita sendiri, yaitu memang satu hukum kausalitas. Kalau kita berbuat baik sesungguhnya itu ya untuk diri kita sendiri, dan Allah pun berfirman seperti itu. Oleh karena itu ini bedanya antara orang mukmin dengan orang musyrik, orang kafir. Kalau kita itu mencari ridhonya Allah, kalau orang musyrik, orang kafir itu mencari ridho manusia. Sama halnya ketika kita mengingkari kejahatan, kemaksiatan, keburukan, dan kita meninggalkan kejahatan, meninggalkan keburukan itu karena kita juga takut akan murkanya Allah. Nah, ada orang yang memberikan syubhat, masa Tuhan kejam sih sehingga kita takut? Ya bukan begitu, karena Allah itu maha rahmat juga. Allah itu memberikan rahmah yang cukup banyak kepada manusia. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, jadi tidak memahami secara sepenggal. Bahkan ini sesuatu yang ada pada diri manusia.
kita itu bisa malah juga. Apakah kita itu orang yang kalem-kalem saja, yang nggak bisa marah? Sediam-diamnya orang, sekalem-kalemnya orang, selemah-lemahnya orang. Kalau dia diusik, diganggu terus, suatu saat dia yo marah. Peluapan marahnya macam-macam, tergantung keberanian orang. Jadi kalau ketika orang itu marah, orang itu dia kemudian menimpakan atau meluapkan kemarahannya itu, ya itu hal yang wajar. Jadi Tuhan memiliki sifat yang cukup banyak. Nah, ini agar manusia itu bertakwa. Nah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu ketakwaan? Yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Dan itu kita mencari ridhonya Allah. Mencari ridhonya Allah. Bahkan kita itu takut ketika di dunia ini diberikan berbagai macam kesenangan tanpa ada ujian, tanpa ada musibah. Kita itu hidupnya ayem tentrem, gak ada hal yang sulit, semuanya serba enak, apa-apa ada, kemauan apa bisa. Itu malah khawatir. Jangan-jangan ini Allah memberi balasan kepada di dunia ini, kepada kita di dunia ini, dan nanti ketika di akhirat malah nggak dapat, kita malah khawatir. Nah, maka ketika kita itu mendapatkan musibah, mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini juga ya bersyukur juga. Bukan kita mengharapkan ujian dan cobaan, enggak. Kita itu malah ingin kalaupun misalnya mendapatkan ujian dan cobaan itu jangan yang berat-berat. Ya ujian itu pastilah, namanya ujian itu pasti, ujian hidup itu pasti. Tapi kita mohon kepada Allah, ya kalau bisa nganyang ya ujiannya jangan berat-berat ya gitu. Yang kita bisa melakukan. Nah, jangan sampai kita dibebani oleh Allah sesuatu yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Diberikan hukuman, diberikan cobaan, ujian, itu ya kita menghindari itu. Akan tapi kalau kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa melalui dan lulus. Mendapatkan musibah juga demikian. Ya kita bisa bersabar, dan dengan musibah itu semakin menguatkan keimanan kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di ayat 29 Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang orang mukmin dengan orang musyrik. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala. Alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah membuat perumpamaan seorang laki-laki, maksudnya hamba sahaya, ya, budak, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya saja yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Apakah kedua hamba itu sama halnya? Nah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, Daraballahu masalan rajulan Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki atau budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan.
satu orang budak yang memiliki banyak orang. Nah, ini mereka berebut, ya, bersengketa mengenai budak tersebut yang dimiliki oleh mereka secara bersama-sama. Yang ini memerintahkan ini, yang ini memerintahkan ini, yang ini begini, yang ini begitu. Nah, ini yang memiliki budak itu berserikat. Nah, tentu ya budak ini ya dalam satu kebingungan. Ya, dan juga budak ini akan mendapatkan ya banyak perintah yang mungkin bertentangan. Yang ini memerintahkan ini, yang itu memerintahkan itu, dan tidak ada kesamaan, ya kesamaan. Dan mereka juga akan, kamu milikku. Yang satu mengatakan, kamu milikku. Ya. Yang satu juga, iya kita milik bersama, tapi aku butuh kamu harus begini. Nah, itu budak. Ya. Jadi budak itu diumpamakan kita manusia. Nah, kemudian pemiliknya adalah Tuhan. Tuhannya banyak. Nah, Tuhannya banyak. Jadi budak ini mau melapor kepada tuannya, tuan yang mana? Mendapatkan perintah ini, perintah itu bisa jadi ya berbeda-beda. Maka budak ini pun bingung. Bisa jadi tentang kepemilikan juga seperti itu. Ya. Ini diberi, ini tidak diberi. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan budak yang satu yang dimiliki oleh tuan seorang saja. Maka dia mengabdi kepada satu orang saja. Jadi pengabdian seorang budak ini hanya kepada satu orang yang memiliki. Dia menjalankan perintah dari satu orang. Nah, ini kan lebih enak dan juga dia akan mudah untuk mengerjakan karena tidak ada perselisihan kepentingan. Ya, tidak ada perselisihan kepentingan. Nah, ini ibaratnya kalau seseorang ya memiliki Tuhan hanya satu, maka dia akan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan yang satu. Perintah-perintah dari satu Tuhan, larangan-larangan dari satu Tuhan yang Allah sebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada yang bengkok, tidak ada perselisihan, tidak ada penyimpangan, tidak ada yang bertolak belakang. Tetapi kalau Tuhannya banyak, nah, yang ini memerintahkan ini, yang itu memerintahkan itu, bertolak belakang. Nah, digambarkan oleh Allah satu orang budak mempunyai banyak tuan. Tuannya juga merasa memiliki budak itu akhirnya harus mengerjakan yang mana, harus melapor kepada siapa. Nah, ini malah menjadi satu kebingungan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawiyani masalan?" Apakah kedua budak itu sama keadaannya? Nah, ini sebagai suatu jawaban tentu bahwa itu tidak sama antara budak yang ini dengan budak yang sebelumnya, yaitu yang memiliki tuan yang banyak. Sebagaimana tidak sama orang musyrik menyembah banyak Tuhan selain Allah. Nah, sedangkan orang mukmin ikhlas menyembah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Sama napa mboten iki? Beda. Kalau kita itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin
itu menjalankan perintah-perintah Allah, malah perintah itu perintah yang memang tegas, ada aturannya, ada nasnya, ada dalilnya. Tapi kalau orang musyrik tidak tegas, tidak ada dalilnya. Nah, seperti misalnya ya, sejak manusia menikah, ya menikah ya syarat rukunnya terpenuhi cukup toh, ya. Tapi kalau orang musyrik ada injak telur, ya ngapa dadak ngijak ndok, itu mempersulit diri sendiri toh itu. Dan itu nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya bahwa kalau menikah itu harus menginjak telur. Itu nggak ada. Tapi ada orang yang takut tidak melakukan. Oh, kecepain doge engko dipidak. Kan gitu. Nah, membangun rumah juga demikian. Sampai ketika orang itu kemudian hamil, kemudian banyak ritual-ritual yang orang itu takut kalau nggak melakukan ritual. Ya, kalau dalam Islam jelas ada dalilnya. Kalau dalam ritual-ritual kesyirikan nggak ada dalilnya. Dalilnya di mana? Nggak ada. Tapi orang takut untuk meninggalkan. Nah, seperti itu diibaratkan bahwasanya orang musyrik itu seperti seorang budak yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, jadi ya begini begitu, jadi bingung mana yang harus dilakukan, harus yang dikerjakan, dan pekerjaannya itu banyak, dilaporkan kepada siapa ya malah repot. Berbeda dengan seorang mukmin, yang orang mukmin itu ya tuannya hanya satu. Orang mukmin diibaratkan budak yang dimiliki oleh satu orang tuan. Nah, seorang manusia mukmin, orang yang beriman, hanya bertuhankan Allah sahaja, tidak berserikat. Maka ini satu hal yang bagus, satu hal yang memang kita ini menjadi lebih enak dan juga lebih jelas dalam menjalankan tugas, dan juga kita itu jelas alur pertanggungjawabannya. Dan kita melaksanakan tugas tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Kalau misalnya kita diperintahkan ini, tidak akan berbenturan dengan kepentingan yang lain. Nah, berbeda kalau dimiliki oleh banyak orang. Yang ini punya kepentingan, yang ini punya kepentingan, yang itu punya kepentingan. Jadi tentu kita memilih sebagai orang yang beriman. Nah, jadi inilah, setelah perumpamaan itu diutarakan dengan jelas, dengan gamblang oleh Allah, maka disebutkan dalam firman berikutnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menegakkan hujah, menegakkan alasan terhadap orang-orang musyrik. Bal aksaruhum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka, orang-orang musyrik itu tidak mengetahui. Oleh karena itu mereka mempersekutukan Allah. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, perbandingan perumpamaan orang mukmin dengan orang musyrik. Jadi kalau orang mukmin diibaratkan seorang budak yang dimiliki oleh tuan satu saja. Sedangkan orang musyrik itu diibaratkan seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan. Nah, tentu kita dengan penjelasan perbandingan perumpamaan yang gamblang seperti ini, kita mau milih yang mana? Nah, ya milih satu saja, kan gitu. Nah, jadi ini
yang lebih logis bagi kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita, menjadi hidayah bagi kita, dan mantapnya kita sebagai seorang mukmin. Dan buruknya orang-orang musyrik yang mana mereka. Nah, alhamdulillah jamaah rahimani wa rahmatullah, segala puji bagi Allah yang telah menegakkan hujah alasan terhadap mereka orang-orang musyrik, dan kita semakin yakin, semakin mantap sebagai seorang mukmin. Tentu kita memilih sebagai seorang mukmin. Sedangkan orang-orang musyrik bal aksaruhum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka manusia itu tidak mengetahui perumpamaan yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut diri kita sendiri, akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, dan karena itulah mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditetapkan sebagai seorang mukmin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmah, kasih sayang, petunjuk, bimbingan. Ya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau itu ya Allah yang maha pemberi. Demikian jamaah rahimani wa rahmatullah, kita cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.